Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ananda Diana Rosida dengan NPM 202242206. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil analisis mengenai leverage operasi dan leverage keuangan pada studi kasus PT Campina Es Krim Industri periode 2023 sampai 2025. Lanjut. Untuk sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan jelaskan terlebih dahulu latar belakang penelitian ini. Nah, secara konsep, leverage adalah penggunaan biaya tetap yang dapat memperbesar dampak perubahan penjualan terhadap laba perusahaan. Bekerja dua arah, memperbesar laba saat penjualan naik, namun juga memperbesar penurunan laba saat efisiensi biaya turun. eh, di objek penelitian saya ini PT Campina Es Krim Industri merupakan produsen es krim yang memiliki struktur biaya tetap yang cukup besar, terutama pada mesin pendingin pabrik dan jaringan distribusi rantai dingin atau cold chain. Nah, dugaan awal saya sebelum meneliti eh, PT Campina ini, saya mikirnya karena di tengah kondisi ekonomi yang eh, menekan daya beli masyarakat, konsumen jadi cenderung memprioritaskan kebutuhan pokok dibandingkan produk non-esensial seperti es krim, sehingga saya menduga penjualan Kamina akan turun. Namun setelah saya telusuri datanya, ternyata dugaan itu tidak sepenuhnya benar. Penjualan Campina justru tetap naik eh, meski nggak yang naik banget, tapi naik gitu sebesar 2% di tahun 2024 dan 1,33% di 2025. Yang justru turun itu malah laba usahanya, yaitu sebesar minus 23,36% pada 2024 dan minus 27,12% di 2025. Nah, kesenjangan besar antara penjualan yang tumbuh tapi laba yang anjlok, inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini. Next, untuk rumusan permasalahannya ini ada tiga. Yang pertama, bagaimana tingkat leverage operasi atau DOL dan leverage keuangan atau DFL pada PT Campina Ice Cream Industry selama periode 2023 sampai 2025. Yang kedua, bagaimana leverage gabungan menjelaskan besarnya penurunan laba usaha dan laba bersih Campina meskipun penjualan relatif stabil bahkan naik. Yang ketiga, sejauh mana kenaikan biaya pokok penjualan dan beban operasional dikombinasikan dengan tingkat leverage operasi yang meningkat, menjelaskan terrusak profitabilitas Campina. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, berikut metode penelitiannya. Eh, di sini saya menggunakan dua pendekatan perhitungan. Yang pertama itu metode presentasi perubahan, di mana DOL ini dihitung dari presentasi perubahan EBIT dibagi sama presentasi penjualan, perubahan penjualan. Nah, kalau yang DFL ini dihitung dari presentasi perubahan EPS dibagi sama presentasi perubahan EBIT. Nah, yang DCL ini dicari dari perkalian antara DOL dan DFL. Nah, metode ini membandingkan dua periode, yaitu 2023 ke 2024 dan 2024 ke 2025. Nah, yang kedua itu menggunakan metode titik atau point formula. Nah, di mana DOL kurang lebih sama dengan laba kotor dibagi EBIT. DFL adalah EBIT dibagi EBT, dan DCL itu perkalian antara DOL dan DFL. Next, mana ya? Bisa dilihat di
data laporan laba Rudi Campina pada tahun 2023 sampai 2025, penjualan bersih naik dari 1,13 pada tahun 2023 menjadi 1,17 pada tahun 2025. Untuk jadi memang tumbuh walaupun sedikit. Nah, untuk beban pokok penjualannya justru naik lebih cepat dari 466 pada tahun 2023 dan 529 pada tahun 2025. Akibatnya laba kotor cenderung eh, stagnan, bahkan sedikit turun dari 669 sampai 644 pada tahun 2025. Yang paling kelihatan di sini, yang dimana laba dari usaha atau EBIT turun sangat drastis dari 149 pada tahun 2023 eh, menjadi 83 pada tahun 2025. Nah, penurunan ini berlanjut ke laba sebelum pajak, laba bersih sampai ke EPS yang turun dari 2165 menjadi hanya 12,71 per lembar saham. Nah, untuk slide selanjutnya ini menunjukkan tren persentase perubahan tahunan dari tahun ke tahun untuk melihat lebih jelas kemana arah tekanannya ini berasal. Penjualan bersih tumbuh stabil di kisaran 1,33% sampai 2% per tahun, tapi beban pokok penjualannya tumbuh jauh lebih cepat, terutama di 2025 yang mencapai 8,82% dibandingkan penjualan yang hanya tumbuh 1,33%. Nah, kesenjangan inilah yang membuat EBIT turun tajam meskipun sisi penjualan sama sekali tidak turun. Maksud. Jadi bisa disimpulkan sementara masalah utama Campina ini bukan dari permintaan pasar, tapi dari sisi biaya operasionalnya. Nah, masuk ke hasil hitungan leverage. Dengan metode titik yang lebih stabil karena EBIT Campina selalu positif. Dia meningkat konsisten dari 4,47 sekian sampai ke 7,70 sekian pada tahun 2025. Nah, untuk DFL ini relatif stabil dan rendah dari 0,93 sekian sampai 0,89. Sementara DCL yang merupakan perkalian dari DOL dan DFL ini naik dari 4,17 sampai ke 6,87. Nah, saya juga menghitung dari metode presentasi perubahan sebagai pembanding. Dan hasilnya memang jauh lebih besar dan bernilai positif. DOL di angka minus 11,69 sampai min 20,34 kali. Misalnya, ini bukan berarti EBIT-nya negatif, tapi karena penyebutnya yaitu persentase perubahan penjualan sangat kecil, sehingga rasionya jadi membesar secara tidak proporsional. Karena itu metode titik lebih tepat dibandingkan untuk interpretasi pada kasus Campina ini. Untuk jawaban atas rumusan masalahnya itu yang pertama, DO meningkat konsisten dari 4,47 kali menjadi 7,70 kali. Sedangkan DFL stabil di kisaran 0,89 kali sampai 0,93 kali. Yang kedua, DCL meningkat dari 4,17 kali menjadi 6,87 kali, mengikuti pola DOL, mengonfirmasi leverage operasi sebagai kontributor utama risiko total, bukan leverage keuangan. Artinya kenaikan HPP sebesar 4,37% dan 8,82%. Ditambah beban operasional yang tumbuh melebihi pertumbuhan penjualan yang hanya 2% dan 1,33%. Kemudian diperbesar dampaknya oleh DOL yang terus meningkat. Jadi ini penjelasan mengapa profitabilitas Campina terus berterus. Jadi kesimpulannya, inti kesimpulannya itu tekanan terhadap profitabilitas benar bersumber dari kenaikan biaya operasional yang nggak proporsional terhadap penjualan, bukan dari penurunan permintaan konsumen.
Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dadah. Gue nggak tahu lagi gue ngomong apa. Coba. Udah. Ada rahasia dapur kita. Rahasia dapur paling jos. Itunya selatihnya. Oh iya. Ini N dulu ya, Syah. Ini gua pakai ya,